Selamat datang kembali di Jauh Dekat Film dan terima kasih masih setia menemani Ogut. Kali ini kita membahas film perang Vietnam yang berjudul Platoon yang dirilis pada tahun 1986. Mengisahkan seorang pemuda Amerika yang bersemangat mengikuti kampanye perang di Vietnam hingga ia pun rela mengorbankan kehidupan nyamannya di Amerika. Tapi perang Vietnam ialah perang yang berbeda dan hal-hal patriotik serta heroik ternyata tak sesuai bayangannya. Yang ada malah kengerian pertempuran dan kebrutalan sesama manusia yang rutin mendatangi dirinya. Lantas apakah pemuda ini sanggup bertahan hidup setelah mengerti realita perang yang sesungguhnya? Platoon diawali oleh Chris Taylor, seorang pemuda Amerika yang telah membuang kesempatan istimewa untuk kuliah di universitas dan malah memilih mendaftar menjadi serdadu divisi infanteri Amerika. Kala perang Vietnam bergulir panas-panasnya di bulan September 1967. Ketika sampai di Vietnam, Taylor dipastikan menjadi salah satu replacement atau tentara pengganti yang diturunkan di daerah Da Nang, Vietnam Selatan. Tapi pemandangan awal sudah cukup untuk mengagetkan Taylor. Karena sementara ia baru datang, mayat-mayat serdadu Amerika yang naas dikirim balik pulang dalam kantong-kantong berwarna hijau. Sedangkan gerombolan serdadu senior yang akan balik ke Amerika ini menganggap kawanan Taylor yang baru datang juga nantinya pasti akan pulang menjadi mayat. Beberapa jam pun berlalu dan Taylor akhirnya bergabung di Kompi B atau Kompi Bravo, divisi infanteri ke-25, yang mana tugas tempur mereka yang pertama ialah menyambangi suatu area di perbatasan Kamboja. Peleton Taylor pun lantas berpatroli ke hutan hujan Vietnam yang lebat dan melelahkan ini. Mereka menembus semak dan pohonan, berhadapan dengan ular, serangga, dan fauna hutan tropis yang sangat mengganggu lainnya. Dan hari demi hari, tugas Taylor hanyalah melakukan patroli demi patroli yang seakan sia-sia. Ia sendiri akhirnya merasa jenuh dan bosan. Taylor sudah capek dan kondisi mentalnya perlahan-lahan telah menurun. Hari demi hari pula, antusiasme Taylor untuk ikut berperang dan membela negara di sini jadi mulai berkurang. Hingga sampailah di satu hari saat komandan peleton yang juga seorang perwira pengganti bernama Letnan Wolf membahas satu misi patroli malam hari bersama Sersan Elias dan Sersan Barnes. Dalam briefing peleton ini, Elias dan Barnes sedikit berdebat tentang apakah mereka akan mengirim para tentara pengganti yang notabene masih baru dan junior ini atau tetap mengikut sertakan tentara yang sudah senior. Elias tak setuju untuk mengirim tentara baru karena jelas ini misi yang beresiko tinggi. Namun Barnes sendiri lebih setuju dengan pendapat Sersan O'Neill yang lebih ingin mengistirahatkan para tentara senior. Melalui briefing ini pula barulah kita tahu jika sebenarnya para pemimpin sejati peleton ini ialah Sersan Barnes dan Sersan Elias. Letnan Wolf hanyalah perwira baru yang tak tahu apa-apa. Maka berangkatlah peleton ini saat matahari sudah tenggelam. Sekali lagi mereka melangkah memasuki hutan belantara Vietnam. Namun rupanya hari ini ialah hari naas bagi Taylor dan kawan-kawan. Sebab NVA atau North Vietnamese Army secara kebetulan muncul dan melakukan penyergapan. Peleton Taylor masih bisa bertahan atas serbuan singkat dan mematikan ini, meski mereka harus kehilangan Gardner dan Tex yang terluka parah. Sedangkan Taylor sendiri mengalami luka pada lehernya dan terpaksa diungsikan balik ke rumah sakit di pangkalan. Beberapa hari pun berlalu dan Taylor kembali ke peletonnya. Saat akan melakukan laporan, Taylor bertemu dengan King yang langsung mengundang Taylor untuk bergabung dengan kelompok atau geng bernama Heads yang beranggotakan Elias dan para tentara yang lebih memilih bersantai daripada berperang. King beralasan jika Taylor pasti akan ikut bersenang-senang jika mau bergabung dengannya.
Maka benar, Taylor pun masuk ke salah satu bunker bersama King, di mana ia menemukan banyak senior yang sudah mabuk marijuana. Untuk berikutnya, mereka semua pun benar-benar bersenang-senang, seolah-olah sudah lupa dengan segala urusan di bumi Vietnam ini. Namun situasi hura-hura ini tak didapatkan di kelompok Barnes. Bunker Barnes berisikan para serdadu yang serius yang lebih memilih minum-minuman keras dan bermain judi bersama. Singkatnya, dua kelompok inilah yang memisahkan para serdadu di dalam peleton, kelompok Elias dan kelompok Barnes. Dan sejak keluar dari rumah sakit ini pula, Taylor akhirnya dianggap bagian dari kelompok Elias. Ia sendiri pun sudah jauh lebih berpengalaman daripada sebelumnya dan tak lagi dicap sebagai tentara yang masih junior. Tapi patroli demi patroli terus datang dalam jadwal sebagai tugas rutin mereka. Dan dalam salah satu patroli di siang hari, tepatnya di tahun baru 1 Januari 1968, peleton ini berhasil menyibak apa yang terlihat seperti pos senapan mesin dalam bunker berkamuflase yang rapat. Sudah tak terlihat tanda-tanda NVA di sini, tapi kewaspadaan tetap harus ditingkatkan dan fasilitas musuh ini harus segera dinetralkan. Elias sendiri dengan gagah berani bersukarela menawarkan diri untuk menjelajahi bunker yang ternyata terhubung dengan terowongan bawah tanah milik NVA ini. Sementara di atas, dua orang infanteri bernama Sal dan Sandy terpaksa hancur lebur setelah membuka jebakan granat yang dipasang dalam kotak dokumen. Insiden mematikan ini belum berhenti sampai di sini. Ketika pasukan akan berangkat sekali lagi, Manny Washington tak tampak di mana-mana. Ia bagaikan raib dan hilang begitu saja. Akhirnya peleton pun terpaksa berangkat dan meninggalkan Manny yang ternyata sudah berada duluan di depan, dalam kondisi mengenaskan dan tanpa nyawa. Kematian Manny Washington menjadi pukulan mental pertama bagi para prajurit di peleton ini. Manny telah dihabisi secara keji dan seakan menjadi peringatan bagi para serdadu lainnya bahwa NVA akan sangat kejam terhadap tentara Amerika. Meski demikian, tugas patroli ini pun terus dilanjutkan hingga mereka akhirnya sampai di sebuah pemukiman warga lokal. Para tentara menengarai jika keberadaan bunker dan jebakan granat dalam hutan tadi mestinya diketahui oleh orang-orang desa. Mereka pun berniat menanyakan hal ini dan serentak menjelajahi desa. Ditambah lagi, dalam desa ini telah ditemukan pula persenjataan buatan Rusia. Jelas ini milik tentara Vietnam Utara. Warga desa pasti telah bekerja sama dengan NVA. Taylor sendiri sedang sibuk memeriksa satu rumah saat ia menemukan seorang ibu tua dengan anaknya yang menyandang disabilitas tengah bersembunyi. Dan entah kenapa Taylor sendiri merasa bosan, akhirnya memutuskan untuk melecehkan pemuda lokal ini. Tapi Taylor hanya berniat bersenang-senang tanpa melukai. Berbeda dengan Bunny yang malah langsung memukulinya sampai ia tewas bersimbah darah, sekaligus membuat sang ibu menangis bersedih. Tak diketahui dengan jelas apa motivasi Bunny hingga dirinya tega membunuh penyandang cacat yang tak berdaya ini. Sementara di luar, interogasi juga ternyata tak berjalan mulus dengan Barnes yang memang bukan tentara sabar ini tiba-tiba menembak istri kepala desa.
beralasan karena warga desa terlalu berbelit-belit dalam menjawab pertanyaan. Barnes juga mengancam akan membunuh putri kepala desa jika tak dicegah oleh Elias yang tiba-tiba datang dan muncul, mengingatkannya dan tak terima dengan tindakan brutal Sersan Barnes. Duel dua sersan senior ini akhirnya dilerai oleh Letnan Wolf yang sedari tadi tak jelas apa yang lagi dikerjakannya. Kali ini Wolf menyampaikan perintah dari pusat jika desa ini harus dibakar habis dan peleton juga diwajibkan untuk segera melanjutkan rute patroli. Tapi alih-alih melanjutkan perjalanan, 4 orang tentara termasuk Bunny dan Junior menculik seorang gadis lokal dengan maksud untuk memperkosanya bergiliran di tengah semak-semak. Namun belum terlaksana misi birahi mereka, Tyler pun muncul dan melarang kawan-kawannya. Bunny dan sisanya yang lain untuk sementara ini terpaksa mengalah dengan Tyler dan segera melepaskan gadis cilik ini. Namun karena kejadian ini, Tyler akhirnya menjadi sosok yang semakin dibenci oleh kelompok Barnes. Waktu pun berselang beberapa jam saat peleton akhirnya sampai kembali ke pangkalan. Elias dengan serta-merta melaporkan tindakan Barnes yang dianggapnya sudah melanggar kode etik militer dan tak sepantasnya dilakukan oleh serdadu Amerika. Barnes harus segera dikeluarkan dan disidang militer. Namun Kapten Harris tak menyetujui akan hal ini. Selain karena Amerika sedang kekurangan personel tempur di wilayah ini, Barnes ialah sersan senior yang kenyang pengalaman perang dan seorang pribadi yang tangguh. Matinya istri kepala desa tadi siang hanya dianggap sebagai kesalahan yang kecil. Namun dengan masuknya laporan ini, kelompok Barnes mulai tegang. O'Neill dan Bunny bahkan mengusulkan pada Barnes agar mereka menghabisi Elias, si tukang mengadu ini. Hari demi hari pun sekali lagi berlalu. Tyler kini sudah paham betul apa yang sedang terjadi dalam peleton terkutuk ini. Sosok Barnes dan Elias seakan menjadi kiblat untuk merapat. Peleton sebenarnya telah terpecah. Sebagian pro dengan Barnes dan sebagian memilih memihak Elias, termasuk dengan dirinya sendiri saat ini. Dan di satu malam, Tyler berkesempatan untuk berbicara dengan Elias saat mereka berdua sama-sama dalam kondisi sadar. Dan dengan segala pengalamannya selama ini, Elias meramalkan jika Amerika pasti akan kalah di Vietnam. Ia sendiri sebenarnya kecewa dengan kampanye perang Amerika di Asia Tenggara ini. Amerika seakan-akan hanya menegaskan pada dunia internasional jika mereka ialah penindas bangsa yang lemah. Keesokan harinya tugas patroli datang kembali. Peleton Tyler untuk yang kesekian kalinya menembus hutan. Dengan tenang mereka melangkah berhati-hati hingga tiba-tiba nyaring terdengar tembakan dari arah depan. Tyler menengarai jika intelijen NVA sudah mengetahui rute patroli mereka. Persembunyian para penyerang ini benar-benar tak bisa ditembus kali ini. Tapi sebenarnya kenaasan kali ini ialah karena ulah Letnan Wolf yang tak becus mengatur formasi tempur. Barnes yang berada di belakang mengetahui hal ini dan segera mengambil alih kepemimpinan. Wolf sendiri akhirnya berusaha menebus kesalahan dengan memanggil support artileri yang ternyata masih juga salah dalam koordinat tembaknya. Alhasil, serangan artileri ini malah mengenai para tentara Amerika sendiri dan tak sedikit korban yang tumpas kandas tanpa bekas. Melihat kekacauan yang tak terkendali, Elias segera mengatur siasat. Ia membawa Crawford, Rah, dan Tyler berpisah ke kanan dan melakukan manuver flanking untuk menyerbu musuh dari arah belakang. Barnes sendiri marah besar terhadap ketololan Letnan Wolf.
Ia memutuskan untuk mengatur sisa pasukan agar bisa mundur dan memanggil helikopter evakuasi, sedangkan ia sendiri berniat kembali untuk menyusul skuad Elias. Tapi pertemuan keduanya ini berbau ketegangan dan memang tekad Barnes sudah bulat saat ini. Menyangka Elias pastilah sudah mati, Barnes segera balik mundur. Di tengah, ia berjumpa dengan Taylor dan dengan tenang mengatakan jika Elias sudah tewas dibunuh musuh. Sisa peleton pun akhirnya dievakuasi seluruhnya ke dalam helikopter. Tapi saat di langit, Taylor menyaksikan pemandangan tragis tepat berada di bawahnya. Elias muncul berlari terhuyung-huyung. Ia belum mati dengan segala luka di tubuhnya. Sedangkan di belakangnya, ratusan NVA mengejar bagai kesetanan. Namun helikopter hanya bisa membantu menembaki musuh-musuh dari atas tanpa berani turun menjemput. Hingga Elias akhirnya benar-benar tewas sendirian. Taylor dengan sinis melihat Barnes. Ia percaya jika tentara setangguh Elias tak mungkin bisa dikepung NVA dengan mudah. Hanya Barnes lah yang sanggup membunuh Elias demi membersihkan kasusnya. Ketika di pangkalan, Taylor yang mengidolakan Elias berusaha membujuk sisa kelompok Elias segera membalas dendam membunuh Barnes. King setuju dengan ide membunuh Barnes, tapi yang lain masih ragu. Dan tiba-tiba Barnes muncul dalam bunker mereka. Barnes secara terbuka menantang mereka semua untuk berduel, tapi tak ada jawaban. Sisa kelompok Elias hanya bisa terdiam. Tapi Taylor yang tiba-tiba panas ini segera menyerang Barnes. Jelas Taylor bukan lawan yang sekelas untuk Barnes. Beberapa waktu kemudian peleton dikirim sekali lagi ke garis depan sebab info intelijen mengatakan jika NVA akan mengirim satu resimen penuh untuk menyerbu pasukan Amerika. Dan di saat ini, Rah akhirnya diangkat menjadi sersan menggantikan Elias dan memimpin sisa skuad Elias yang masih hidup. Para tentara sendiri pun sudah memiliki firasat buruk atas info serangan NVA ini. Hampir semuanya merasa ini akan menjadi pertempuran terakhir bagi mereka. Ajaib untuk bisa selamat tanpa terluka. Namun beruntung bagi King, kontrak militernya ternyata telah habis dan ia berhak untuk pulang kembali ke Amerika. King pun segera pamit ke Taylor dan menaiki helikopter. Sementara O'Neill yang juga memiliki firasat buruk ini berusaha merayu Barnes agar ia diizinkan menggunakan jatah cuti milik Elias. Karena Elias memang sudah mati. Tapi tentu saja Barnes tak bakal setuju. Ia tahu O'Neill adalah pengecut dan menerangkan kepadanya kematian akan tiba menjemput setiap manusia. Malam pun tiba dan kengerian akan segera terjadi. Taylor kini satu lubang bersama Francis yang juga merupakan anggota kelompok Elias. Dan tak berselang lama, akhirnya pertempuran benar-benar pecah setelah perimeter Amerika ditembus oleh langkah-langkah kaki para NVA. Tak butuh waktu lama bagi NVA membanjiri sisi pertahanan tentara Amerika dalam kegelapan ini. Tapi tiba-tiba peluit panjang berbunyi.
Merasa ada yang ganjil, Taylor dan Francis segera keluar lubang dan berlari tepat sebelum lubang mereka diledakkan oleh RPG musuh. Entah sebab apa Taylor bukannya melarikan diri mundur, tapi malah merangsek maju ke setanan. Ia seakan meniru Elias menyerbu sendirian dan membantai apapun yang bergerak di depannya. Tapi pertahanan Amerika sudah ditembus di banyak sisi, termasuk dengan bunker komando yang berhasil dimasuki oleh martir NVA. Selama serbuan besar-besaran ini, tak terhitung jumlah prajurit Amerika yang tumpas. O'Neill sendiri bisa selamat setelah tanpa malu dirinya berpura-pura mati. Merasa sudah tak mungkin bisa bertahan, Kapten Harris akhirnya memanggil jurus penghabisan Amerika, memanggil pesawat tempur untuk mengirim bomnya tepat di garis pertahanan Amerika sendiri. Dan di saat yang sama, saat napalm berjatuhan dari udara, Taylor berhasil menemukan Barnes. Dan masih bagaikan kerasukan setan, ia menyerang Barnes tanpa ampun. Saat Taylor tersadar, matahari sudah tinggi dan tampak sisa-sisa kehancuran akibat semalam. Tapi dendam Taylor belum tuntas. Ia menjarah senjata dan segera berniat mencari Barnes. Namun sekarang Barnes sudah terluka parah. Ia menderita luka bakar yang hebat dan beberapa tempat di tubuhnya sudah dibolongi oleh peluru. Barnes sendiri sebenarnya menganggap perkelahiannya dengan Taylor hanya iseng belaka. Ia bahkan sempat menyuruh Taylor memanggil medis. Namun Taylor berniat lain. Ia ingin Barnes mati di tangannya. Apa perlunya memanggil medis? Di sisi lain, patroli evakuasi mulai terlihat dan Taylor sendiri akhirnya bisa diselamatkan. Sementara Francis sendiri yang masih segar bugar ini malah memilih melukai dirinya sendiri agar tak dikirim kembali ke pertempuran berikutnya. Dan di akhir film yang tampak ialah sebuah lubang raksasa yang juga sudah rampung digali sebagai kuburan massal para mayat. Taylor sendiri akhirnya diberangkatkan ke rumah sakit. Sembari menangis, ia berpikir tentang manis pahit pengalamannya bertempur selama ini. Tak ada yang bisa dibanggakan. Yang tersisa hanyalah kegetiran dan kesedihan. Nah Bor, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Nantikan rilisan video Ogut hanya di jauh dekat film. Wassalamualaikum, yuk, bye.